Eh, jadi tadabbur seperti itu. Kita menyelami ayat dan kemudian mengambil kesimpulan dari ayat itu, kemudian kita menerapkan pelajaran apa saja dari ayat ini. Itu namanya tadabbur. Jadi bukan hanya sekedar tahu artinya, tahu tafsirnya, tapi di balik itu ada apa? Lebih dalam. Wal khusyuk indal qiraah dan hasungan untuk khusyuk. Khusyuk itu tenang, tidak disambi atau tidak di sambil mengerjakan hal lain. Kadang sambil baca Quran, sambil mainan HP, itu yang sering ya. Sambil baca Quran, sambil laptopan, YouTubean. Nah, itu tentunya tidak bagus ya. Kurang khusyuk. Bukan tidak boleh, tapi kurang khusyuk. Berikutnya, faida syara'a fil qiraah, apabila dia mulai membaca, syara' itu diartikan mulai membaca, faliyakun sya'nuhul khusyuk, hendaklah dia khusyuk. Kondisinya itu dalam keadaan tenang, khusyuk, fokus. Khusyuk itu fokus. Wat tadabbur, merenungi ayat-ayatnya, wal khudu, tenang, tidak sambil lari-lari. Fahuwal maksud wal matlub, itulah yang diharuskan, yang seharusnya seperti itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkalam, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepadamu itu barokah. Lihat dabbaru, supaya mereka merenungi ayati, ayat-ayatnya. Kaitannya dengan bab ini. Lihat dabbaru ayati, kata-kata ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkalam juga, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Itu merupakan uh, teguran. Ya, teguran supaya kita tidak cuma sekedar membaca saja, tapi juga mentadabburi Al-Quran. Wal ahaditsu wal atharu fihi katsiratun wa masyhurah. Hadis-hadis berkaitan dengan ini dan juga asar. Asar itu tidak harus hadis. Hadis ini identik dengan berkaitan dengan Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir Nabi. Adapun asar ini bisa jadi dari sahabat, dari tabi'in, dari orang-orang dulu. Itu banyak dan masyhur. Wa qad kana jama'atun minas salaf. Ada cerita dulu sekelompok orang terdahulu dari salaf, entah dari kalangan sahabat atau tabi'in atau siapa, tidak disebutkan. Yatlunal ayat al-wahidah, membaca satu ayat saja, wa yuraddidunaha ila sobah, tapi satu ayat itu diulang-ulang sampai pagi. Bayangkan cuma satu ayat. Bandingkan dengan kita kalau membaca itu hawanya, rasanya itu pengen kebut-kebutan, cepet-cepet selesai. Satu juz, setengah juz, tanpa mempedulikan artinya apa, maknanya apa, nggak ngerti. Itu beda dengan orang zaman dulu ya. Wa minhum man sa'iqa indal qiraah, ada juga yang ketika baca Quran itu sampai pingsan. Saking merenungi ayat-ayatnya, mungkin berkaitan dengan adab, sehingga sampai sampai pingsan. Nah, jadi ya. Kita mana ada, kadang sambil tertawa baca Quran ya. Wa minhum man mata halal qiraah, ada juga yang lain itu malah mati ketika membaca Quran. Nah, ini sampai meninggal, baca Quran kemudian sampai meninggal. Kalau itu kaitannya dengan takdir, kita diusahakan. Saya tak mati ketika baca Qurannya, nggak bisa. Ajal itu karena rahasia ilahi. Dan mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi sedang beribadah, baik ketika sholat, baca Quran, atau yang lain. Berikutnya, waqad qala Ibrahim al-Khawas. Ibrahim al-Khawas telah mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada lima. Ada lima. Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya, merenungi ayat-ayatnya. Kemudian berikutnya, wa khala'ul batan, perut kosong. Itu termasuk obat hati. Jadi perut kosong ini maksudnya nggak makan ya, lapar. Bisa jadi diartikan dengan puasa. Maka orang kenyang ini lupa, malah kadang terlena. Karena itu kenikmatan dunia. Jadi ternyata bisa mengobati hati dengan lapar. Berikutnya, wa qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Berdiri di waktu malam, maksudnya untuk sholat. Sholat tahajud, bisa tahajud. Masuk dalam sholat malam itu beberapa sholat. Tahajud itu sholat yang dilaksanakan setelah bangun tidur. Bisa jam 2, jam 3 setelah tidur bangun. Nah, itu juga qiyamul lail itu, tahajud. Bisa diterapkan, dipraktekkan sebelum tidur. Jadi tidur daripada nanti tidak bangun,
bangunnya biasanya mepet, maka saya sholat dulu lah sebelum tidur. 2 rakaat atau 4 rakaat boleh. Bisa jadi juga sholat witir. Witir itu apa? Artinya ganjil witir itu. Witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 5. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Pesan Nabi, autiru ahlul Quran. Wahai ahli Quran, witirlah kalian. Juga di ayat yang lain, autir walau birokah. Witirlah kamu meskipun cuma 1 rakaat. Nah ini, asukan untuk sholat witir. Maka bagi yang belum terbiasa menerapkan ini, mari kita mulai. Kalau khawatir pagi sulit bangun, biasanya memang bangunnya azan baru bangun atau malah biasanya telat, nah itu izin ya. Maka kita mulai dari sekarang sholat malamnya, qiyamul lailnya bisa sebelum tidur. Jadi jam 9, jam 10 atau habis isya ada jeda apa qiyamul lail. Kan biasa ketika Ramadan juga sholat tarawih dilaksanakan habis isya. Berikutnya nomor 4, wat tadarru inda sahar. Khusyuk tunduk kepada Allah ketika waktu sahur. Nah, ini tahajud tadi lebih khusus lagi dari qiyamul lail. Berikutnya wa mujalasatu sholihin, duduk membersamai orang-orang soleh. Duduk bersama orang-orang soleh. Ini ada lagunya enggak yaitu obat ati ono limo perkara nih itu. Alam termasuk itu. Saya nggak hafal lagunya masalahnya. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi mungkin terputus ya. Wah, ini berapa kacau ya. Mohon maaf tadi kepencet atau bagaimana. Ini tentang disukainya mengulang-ulang satu ayat untuk mentadabburi maknanya. Dan cerita berkaitan dengan itu. Yang pertama tentang Abu Dhar, yaitu Nabi pernah suatu malam membaca satu ayat di sholat malam itu diulang-ulang sampai pagi. Ayatnya ini, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Artinya, ya Allah jika engkau mengadab mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Minta belas kasih kepada Allah. Nah, banyak para umat ketika Nabi sudah meninggal, mereka murtad, menyelisihi Nabi tersebut. Cerita berikutnya waruya an Asma, diriwayatkan dari Asma radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoinya, annaha Asma binti Abi Bakar, ini saudarinya Aisyah istri Nabi. Berarti ini iparnya Nabi. Annaha kanat tu'idu qaulallahi ta'ala. Beliau Asma ini mengulang-ulang firman Allah Ta'ala. Famanallahu alaina wa waqana adabas. Lantas Allah memberi nikmat kepada kami dan menjaga kami dari adab yang
uh, yang pedih, yang seram ya. Samum saya kurang tahu arti tepatnya apa. Ini ada di surat At-Tur, kalau nggak salah At-Tur. Diulang-ulang ini terus. Nah, mentadaburi satu ayat saja tapi lama. Jadi tidak mengejar uh, quantity tapi quality. Warud warad dada Banu Mas'udin, dan juga Abdullah bin Mas'ud mengulang-ulang qaulallahi ta'ala Rabbi zidani ilma wa ghairu dzalik. Diulang-ulang ini. Kalau ini doa ya. Ya Allah, berilah aku ilmu. Tambahilah aku ilmu. Wa ghairu dzalik, dan selain itu ada cerita yang lain. Berikutnya faslun fil buka inda qiraatil Quran. Pasal tentang menangis ketika baca Quran. Boleh nggak menangis sambil baca Quran? Tentunya boleh sambil merenungi ayatnya. Al-buka'u fi halil qiraah. Nangis ketika baca Al-Quran itu dia sifatul arifin, sifatnya orang-orang yang paham, ngerti. Wa syi'aru ibadillahi salihin. Kemudian juga merupakan syiar. Syiar itu tanda khusus bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkalam, wa yakhiruna lil alqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Mereka tersungkur dalam keadaan sujud menangis dan mereka tambah khusyuk ketika dibacakan Al-Qur'an. Nah, ini dalilnya. Jadi boleh ketika baca Quran merenungi ayatnya kemudian nangis, itu bagus. Berikutnya, wal ahadits wal atharu fi dzalika katsiratun la yumkinu hasruha. Hadis-hadis dan akar-akar berkaitan dengan hal itu banyak, tidak terbatas. Minha, contohnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Iqra'u, bacalah Al-Qur'an, Al-Qur'an. Wa baku, nangislah. Bahkan perintah dari Nabi. Nabi nyuruh kita baca Quran kemudian nangis supaya kita bisa menangis. Fa illam tabaku fatabakau. Kalau kalian nggak bisa nangis, alami ya, nangiskanlah. Usahakan untuk nangis. Gimana caranya itu ya? Pernah nggak kita praktekkan hal ini? Baca Quran sambil nangis. Kadang-kadang kita nangis kebanyakan hanya menangisi diri sendiri. Kenapa saya nggak punya ini, kenapa sakit, dan lain-lain, nangis. Nah, bagaimana kita memikirkan nasib kita ketika nanti menghadap Allah. Ketika disebutkan ayat berkaitan dengan neraka, kita sampai takut nangis. Ya. Seperti itu maksudnya. Kemudian berikutnya, watakarraratir riwayatu an bukai Umar bin Khattab. Dan berulang kali banyak riwayat, gak cuma sekali ya, tentang Umar bin Khattab menangis fi sholat, ketika sholat. Jadi pas jadi imam nangis. Nah, itu ceritanya berkali-kali. Minha annahu shalla bil jama'at subah. Termasuk cerita tersebut, beliau pernah suatu ketika sholat jamaah, sholat subuh berjamaah bersama umat rakyatnya. Waktu itu bisa jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, jadi Amiril Mukminin. Karena imam, yang imam itu memang seharusnya siapa? Pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya mimpin masyarakat saja, tapi juga eh, mimpin dalam ibadah juga, ya sholat, ya menjadi hakim dan lain-lain. Nah itu seluruhnya. Berikutnya, Faqara'a suratu Yusuf fabaka. Dia membaca surat Yusuf nangis. Hatta salat dumu'uhu ala terputi, sampai kelihatan air mata. Jadi bukan hanya berkaca-kaca, sampai mili air matanya itu mengalir. Berikutnya, qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, Imam Abu Hamid al-Ghazali mengatakan rahimahullah, al-buka'u mustahabbun ma'al qiraati wa indaha. Nangis itu disukai ketika membaca Al-Qur'an. Atau mungkin setelah selesai Quran nangis, setelah selesai membaca baru nangis, ya bisa. Pokoknya menangis karena membaca Al-Qur'an. Ini harus kita praktekkan sesekali ini. Waqala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan anna tariqa qari'il Qur'an, jalannya pembaca Al-Qur'an itu fi tahsilil buka, untuk mendapatkan nangis, supaya bisa nangis. Bagaimana caranya? Wa ayyahdura fi qalbihi al-huznu, untuk menghadirkan di dalam hatinya kesedihan. Bi ayyata'ammala ma fil Qur'an, memperhatikan kandungan Al-Qur'an. Minat tahdid, ancaman, wal wa'id, tahdid nakut-nakuti, wal wa'id juga ancaman. Asyadid, yang
mengerikan yang sangat, al-mawathiki wal uhud, janji-janji dan nanti di akhirat begini, kalau melanggar ini akan begini. Kan di Al-Qur'an ada hukum-hukum, ada terutama berkaitan dengan hari akhir, cerita pada hari kiamat. Nah, ngeri itu. Kita kalau ingat dosa-dosa kita, kemudian kita takut bagaimana nanti kondisi kita ketika kembali kepada Allah, nangis. Tsumma yufakkiru fi taqsirihi fiha, dan memikirkan bahwa dia kurang, belum optimal dalam ibadah kepada Allah, dalam persiapkan hari akhir. Fa illam yahduruhu huznun wa bukaun, tapi kalau tetap nggak bisa sedih, nggak bisa nangis, fal yabki ala faqdi dalik. Hendaklah dia nangis kenapa dia tidak bisa melakukan itu. Nangis kenapa nggak bisa nangis itu? Disuruh nangis karena nggak bisa nangis. Innahu min a'dhamil masaib, itu termasuk musibah yang besar. Orang tidak bisa memikirkan akhirat, memikirkan nasib masa depan yang benar-benar masa depan. Bukan hanya masa depan 30 tahun ke depan, tapi ratusan tahun, ribuan tahun ke depan. Ketika di alam akhirat. Wallahu a'lam kapan itu. Karena rahasia ilahi kapan terjadi hari kiamat. Pasal berikutnya faslun fi istihbabi tartilil Qur'ani wa sifatil qiraah. Tadi agak mengerikan, sekarang kita lebih slow. Tentang disukainya tartil ketika membaca Al-Qur'an. Apa itu tartil? Tartil itu pelan-pelan, huruf-huruf. Kemudian hurufnya sempurna dengan sifat-sifatnya, dengan makhrajnya yang pas. Kemudian berikutnya tidak diseret. Nah, kemudian berikutnya dengan tajwid yang benar. Gunnah ya gunnah, jelas ya jelas, idgham ya idgham. Nah, seperti itu. Wasifatul qiraah, dan sifat uh, apa itu kondisi membaca, bagaimana bentuknya gitu. Yang bagi ayyuratil qiraatahu, sudah sepantasnya dia mentartilkan bacaannya. Waqad ittafaqal ulama, ulama sudah sepakat ala istihbabit tartil, disukainya tartil. Qala Allah Ta'ala, Ta'ala berkalam, warattilil Qur'ana tartila. Dan uh, apa itu namanya? Tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benar tartil. Nah, maksudnya ya jangan cepet-cepet kalau baca itu. Enggak tartil, harusnya pelan-pelan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Pelan-pelan. Harfan harfan, satu huruf jelas. Wa thabata fil ahadits shahihah, sudah ada juga sahih di hadis-hadis, hadis-hadis sahih sudah ada anna qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan murattalan, dengan tartil, mufassaratan harfan harfan, huruf per huruf. Wa kadza qira'atus salaf, begitupun bacaan orang-orang terdahulu dari zaman sahabat maupun tabi'in, mereka membaca Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan, tidak kebut-kebutan. Nah, jadi pelan-pelan. Berikutnya waqad nuhiya 'anil ifrati fil isra' wa yusammal hazl. Dilarang membaca Quran dengan cepat, cepatnya kebangetan, cepat banget. Sebutannya dalam bahasa Arab itu hal. Mungkin seperti tadi. Jadi niatnya mungkin mengejar banyaknya murojaah atau mengulangi hafalan sehingga bacanya itu cepat gitu. Ya, saya kalau apalagi dalam sholat, ya jangan, nggak boleh. Pelan-pelan, cepat itu boleh. Karena Al-Quran itu bisa dibaca dengan aneka ragam. Bisa cepat hadar, bisa tartil, bisa pelan banget ini. Pelan banget itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang biasa murotal Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih boleh. Cuman kalau tadi cepat sampai dia Bismillahirrahmanirrahim, kayak salat witir, witir. Salat tarawih di beberapa masjid yang sangat ngebut itu dilarang. Qalu wa qira'atu juz'in bitartilin. Mereka mengatakan membaca Al-Quran satu juz dengan tartil afdalu, lebih utama min juz'aini fi dzalika zaman bi ghairi tartil. Lebih utama daripada membaca dua juz tapi tidak tartil. Cepat-cepat, tergesa-gesa, itu tidak lebih baik. Jadi
Tadi diulangi. Yang paling penting adalah kuantitasnya, bukan yang paling banyak, yang paling bagus lebih utama adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Maaf kembali. Berikutnya, qala ulama mengatakan, wat tartilu mustahabbun lit tadabbur. Tartil itu disukai untuk bisa merenungi, untuk tadabbur. Wali annahu, karena juga aqrabu ilal ijlali wat tauqir, lebih mendorong jiwa kita bisa mengagungkan Al-Qur'an. Tenang. Wa asyaddu ta'thiran fil qalbi. Juga lebih membekas di dalam hati. Kalau cepat-cepat hanya mengejar pengen selesai, gak ada bekasnya di hati sama sekali. Nah, ini buat apa? Walihada yustahabbu tartilu lil ajamil ladzi la yafhamu ma'nahu. Karena itu bagi orang non Arab yang nggak ngerti artinya, nggak ngerti maknanya, maka harus benar-benar tartil banget. Jadi kalau orang Arab bisa cepat dan ngerti artinya, nggak apa-apa agak cepat. Ini perlu dicatat baik-baik ini yang saya blok ini ya, tentang pelan-pelan. Karena banyak kadang anak-anak, kadang orang tua juga carinya itu ngebut, pokoknya pengen selesai, apalagi ikut komunitas di absen. Sehari satu jus, jadi pokoknya bagaimana biar satu jus selesai. Gak ngerti apa itu maknanya, artinya apa. Kadang keseret, jadi ada huruf yang gak kebaca, itu tidak bagus, dilarang juga. Berikutnya, faslun fi istihbabit tasbihi. Disukainya tasbih. Tasbih itu subhanallah, wal isti'adah, minta perlindungan, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikutnya, wassu'alu fil qiraah. Soal itu bisa berarti bertanya, bisa berarti minta. Kata-kata sa'ala dalam bahasa Arab. Maka di sini yang paling pas adalah minta. Maksudnya bagaimana ketika melewati ayat yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan surga atau yang lain-lain, minta kepada Allah. Idza marra bima yunasibu dzalik, ketika melewati ayat-ayat yang cocok, yang sesuai. Wa yustahabbu liqari'il Qur'an, disukai bagi para pembaca Al-Qur'an, ittiba'an li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu idza marra bi ayati rahmatin, ketika melewati ayat rahmat, ayas Allah taala min fadlih, meminta kepada Allah karunia-Nya. Ketika ayat rahmat, surga, balasan orang-orang beriman, pahala, pokoknya kasih sayang Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlih. Doa seperti itu. Wa idza marra bi ayati adabin ayusta'ida minal adab au minasyarri. Ketika lewat ayat yang bercerita menjelaskan tentang adab, berhenti dulu, minta perlindungan kepada Allah dari adab tersebut atau dari kejelekan tersebut. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Contoh doanya seperti itu. Atau doa yang lain. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar, dan lain-lain. Ya, baik doa sendiri maupun ada sandarannya di dalam hadis. Berikutnya, wa idza marra bi ayati tanzin, ketika melewati ayat apa itu namanya, pemahasucian Allah, intinya itu mengagungkan Allah. Nazzahahu faqala. Contoh kata-katanya itu subhanahu wa ta'ala. Contohnya itu yusabbihu lillahi ma fis tusabbih isma rabbikal a'la. Itu ayat tanzil itu seperti itu. Contohnya. Tabaraka wa ta'ala au jallat azamatu rabbuna. Sabbih isma rabbikal a'la. Langsung kita berdiri, kita doa. Subhana rabbiyal a'la. Itu sebenarnya bukan doa tapi zikir. Wahada mustahabbun likulli qari'in. Ini disukai bagi setiap pembaca Al-Quran. Sawa'un kana fi shalah, sama saja ketika sedang sholat, au kharijiha, maupun ketika tidak sholat. Membaca berhenti dulu. Itu artinya dia sedang benar-benar merenungi maknanya. Karena ngerti. Nah, kemudian ketika disuruh tasbih, tasbih. Doa kepada Allah. Dan lain-lain. Wa yastawi fihil imam wal ma'mum wal munfaridu. Sama saja dalam hal ini ketika dia jadi imam, di belakangnya banyak jamaah, atau kondisi dia ketika makmum, jadi dia ngikuti imam, wal munfarid, atau ketika sendirian. Ini kalau dalam sholat. Di luar sholat, jadi makmum itu mungkin sedang mendengarkan temannya lagi baca
tadarus keliling itu. Nah, berikutnya waqala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan an-istihbab sual, bahwasanya disukainya minta, wal isti'adah minta perlindungan, wa madhabus Syafi'i, ini adalah madhab Syafi'i mayoritas Indonesia, wa jamaahirul ulama, dan juga jumhur ulama, banyak ulama berpendapat seperti itu. Maksudnya ini sunnah gitu. Wahwa shawab, dan ini yang paling betul. Waqala Abu Hanifah la yustahabbu bal yukrahu fi shalah. Adapun Imam Hanifah agak berbeda sendiri. Beliau mengatakan salat itu tidak disukai dengan seperti itu. Jadi yang baca Quran lurus saja terus, jangan pakai berhenti-berhenti. Karena kalau doa dan juga minta perlindungan tadi kan ada jeda-jedanya gitu. Ayat ini berhenti dulu, doa dulu. Wallahu a'lam. Berikutnya, faslun fit tanbihi ala ihtiramil Quran. Pasal peringatan untuk menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Min ba'di man yatasahalu bihi ba'dul ghafilin. Ada orang-orang yang suka lalai itu tidak memperhatikan hal ini, menyepelekan hal ini. Yajibu ihtiramul Quran min umurin qad yatasahalu fiha al-ba'du. Mithlu. Contoh-contohnya ini. Contoh-contoh orang yang tidak memuliakan Al-Quran atau menyepelekan Al-Quran. Ijtinabud dhahki wal laghati wal hadithi fi khilal qiraah. Nah ini menjauhi ketawa, sia-sia, ngobrol ketika baca Quran. Jadi sambil baca Quran sambil ngobrol, ketawa-ketawa. Sambil nonton sinetron, ketawa, nangis. Nangis bukan karena baca Quran, tapi nangis lihat sinetron. Ceweknya ditinggal cowoknya gitu. Lah ini kan ngenes ya. Illa kalaman yudhorru ilaihi, kecuali omongan yang memang terpaksa harus ngomong, maka tidak mengapa. Seperti tiba-tiba ada hewan, ngomong tiba-tiba dimintai tolong teman atau apa, yang menjawab bentar nggak apa-apa. Kemudian al-laghatu huwa ikhtilatul aswat. Lagot artinya adalah suara-suara yang campur aduk, artinya berisik. Nah. Berikutnya, Ruwiya ani Bani Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, namanya aslinya Abdullah, anaknya Umar. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Annahu kana idha qara al-Quran. Beliau itu ketika membaca Al-Quran, la yatakallamu, tidak ngomong. Hatta yafragu mimma arada ayyaqra'uhu. Sampai selesai target bacaannya. Itu Ibnu Umar. Jadi kalau ada apa, nggak komen apa-apa. Mungkin ada yang tanya juga, diam saja. Dulu saya pernah punya ustadz itu, lagi baca Quran, di bawah, saya di lantai 2, saya turun. Saya mau ngambil air atau ngambil apa, saya melewati ustadz, saya salam. Nggak dijawab salamnya. Saya jengkel, salam kok nggak dijawab. Itu saya belum paham. Dan beliau menjelaskan, al-masyghulu la yushghal. Ada kaidah fikih. Orang yang sedang sibuk itu jangan dibuat sibuk. Dia sedang sibuk baca Quran, jangan diganggu dengan kesibukan, harus jawab salam. Maksudnya seperti itu. Allah alam. Tapi kalau dilihat, pernah itu Nabi salam ketika sedang sholat, disalami atau salam, maka jawabnya dengan isyarat. Orang salam disalami, sholat disalami, apalagi baca Quran, ya boleh sebenarnya ya. Wallahu alam. Tapi kalau mau fokus baca Quran, nggak mau terganggu, ya apa-apalah. Tapi harus menjelaskan supaya tidak terjadi salah paham. Takutnya temennya malah benci gara-gara sifatnya yang seperti itu. Adamul abas biliat, menjauhi main dengan tangan. Mungkin tangannya apa? Kopek-kopek kukunya. Kadang-kadang nyuilin meja gitu, meja nggak salah dicuilin. Buku tidak salah disobek-sobek ujungnya, dicoret-coret. Itu namanya perbuatan sia-sia dengan tangan. Wa adamun nadhar ila ma yulhi wa yubaddidu dhihn. Juga jangan melihat hal-hal yang membuat hati lalai atau pikirannya jadi uh, terpecah-pecah, tidak ke Al-Quran saja. Jadi keliru kalau kita ngafalkan Al-Quran atau baca Quran di pinggir jalan ramai. Alasannya kalau anak-anak muda sambil cuci mata, apalagi dekat sekolahan banyak cewek cantik. Nah itu bahaya itu. Pemahaman seperti itu keliru. Bagaimana mau masuk hafalannya Al-Qurannya, nggak apal-apal. Di pondok tahfidz
Setahun nggak hatam-hatam, 2 tahun ya nggak hatam-hatam lah, karena seperti itu caranya, harusnya fokus. Maka kalau mau bikin pesantren, mungkin kita punya rezeki banyak, alhamdulillah bisa cari tempat yang nyaman, yang damai, sejuk, di hutan, di perbukitan, di gunung itu enak. Jangan di kota rame. Kota nggak apa-apa, tapi harus kondisikan tidak berisik dan sedikit gangguan. Berikutnya, adamun nadhar ila ma la yajuzu nadhar ilaihi bi sifatin amah. Jangan melihat sesuatu yang memang dilarang untuk dilihat secara umum. Seperti melihat lawan jenis ya, bukan mahram. Atau melihat gambar-gambar yang lain. Berikutnya, alal hadirina majlisul qiraah idza ra'u syai'an min al-munkarat ayyanhu anha hasbal imkan. Kalau sedang di majlis bareng-bareng, mungkin baca Qur'annya bareng-bareng ya, tadabbur bareng gitu, atau pengajian, kemudian ada sesuatu yang mungkar, yang melanggar syariat, maka harus dilarang. Jangan sampai dengan alasan membaca Al-Quran, mendengarkan, terus diam saja. Mungkin ada tiba-tiba ibu-ibu datang masuk masjid nggak pakai kerudungan, itu mungkar, harusnya kan tutup aurat. Langsung ditegur, boleh, apa-apa, meskipun sedang baca Al-Quran. Atau ada orang yang nyanyi, nyetel musik kenceng-kenceng, dilarang musik ya gitu. Negur juga boleh, nggak apa-apa. Itu bagian dari nahi mungkar dan itu bukan perbuatan yang sia-sia. Berikutnya, faslun. Sedikit lagi insya Allah. Fi hukmi qiraatil Quran bi ghairil Arabiyyah. Membaca Al-Quran nggak pakai bahasa Arab. Nah, gimana maksudnya ini? Mungkin pakai bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha dan seterusnya. Boleh nggak seperti itu? La tajuz, tidak boleh. Qiraatul Qur'ani bil ajamiyah, membaca Al-Qur'an dengan bahasa non Arab. Sawaun ahsanul arabiyah am lam yuhsinha. Sama saja dia pinter bahasa Arab atau dia belum bisa bahasa Arab sama sekali, nggak boleh kalau baca Quran tanpa pakai Arab. Jadi Al-Quran itu yang harus bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Al-Quran. Dan terjemahnya kita baca bukan karena baca Al-Quran, tapi memang biar tahu artinya. Itu nggak apa-apa, beda. Kan tidak dilakukan. Wasawaun kana fi shalah au kharijan anha. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat gitu ya nanti akan bikin ramai. Jamaahnya ramai dan juga bahaya itu nanti. Jadi aliran sesat. Berikutnya, fa in qara'a biha fi shalah lam tafsih salatuhu. Kalau baca di dalam salat dengan selain Arab, kita baca Al-Qur'annya itu, salatnya tidak sah. Hadza madhabu Malik, ini madhab Imam Malik, wa Syafi'i Imam Syafi'i, wa Ahmad Imam Ahmad. Kalau madhab Malik itu Maliki, Syafi'i Ahmad bin Hambal Hambali, ya, gitu. Wa Dawud wa Ibnul Mundir. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah madhabnya Hanafi. Tajuzu wa tasihu bi shalah. Ini agak, memang Imam Abu Hanifah dari tadi agak unik sendiri. Beliau mengatakan boleh, nggak apa-apa dan sholatnya sah. Nah tapi ini ya aneh ini, dan saya pribadi jarang atau nggak pernah menemui ya orang sholat pakai bacaan selain Arab. Baca al-asrnya, demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, itu kok gimana gitu ya. Nah, aneh. Kemudian wajah wazaha sahiba Abu Hanifah. Dua sahabat Abu Hanifah juga membolehkannya, yaitu namanya Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan, liman lam yuhsinil arabiyah, khusus bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Maksudnya membaca bahasa Arab saja nggak bisa. Itu apa-apa katanya. Kata ini bertiga, Imam Hafidh dan dua temannya itu. Wala yajuzu liman yuhsinu, hadapun yang bisa bahasa Arab tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Qur'an dengan bacaan non Arab. Jadi Al-Qur'an itu yang bahasa Arab. Maka alhamdulillah yang kita-kita yang tinggal di lingkungan muslim dari kecil, dari SD sudah diajari baca Quran, dari entah bukunya apa saja itu, Iqra atau yang lain-lain. Alhamdulillah. Sehingga meskipun belum tahu artinya, tapi minimal kita tidak salah ya, ketika sholat baca pakai bahasa Arab. Nah, mulai bertambah besar, SMP, SMA harus berkembang. Jangan sampai cuma bisa membaca, tapi harus mulai bisa ngerti artinya apa. Kalau perlu dihafalkan, hafalkan.
masih muda umurnya. Ini artinya ini. Hafalkan sambil baca terjemahnya sedikit-sedikit. Sambil baca. Kalau ada target lebih bagus lagi. Sehari saya mau 1 halaman. Tapi tidak cuma baca saja. Plus artinya. Bayangkan itu sehari 1 halaman. Sebulan insya Allah bisa 1 juz ya. Mungkin ada bolong-bolongnya liburan atau apa gitu. Baca sebulan sejuz luar biasa itu. Insya Allah setahun nah, dengan terjemahnya. Tapi kalau hafal ini hafal prosesnya lebih panjang lagi. Berikutnya satu bab lagi insya Allah saya agak cepat karena tadi kita mulainya agak mundur ya. Faslun fi hukmi qiraatil Quran bil qiraatil mutawatirah wasyadah. Pasal hukum membaca Al-Quran dengan qiraah yang mutawatir maupun yang tidak mutawatir yang nyeleneh sendiri. Syadah itu mukhalafatul thiqat. Tidak dianggap itu. Jadi qiraah itu ada banyak. Yang biasa kita baca di Indonesia itu satu, yaitu Hafiz an Asim. Ada 10 qiraat, masing-masing ada 2 riwayat. Jadi 20. Nah, kita baru satu. Itu. Selainnya apa contohnya? Qalun, nah, Warsh, Abu Amir, Umbul, dan lain-lain. Temannya Hafiz Syu'bah. Tajuzu boleh membaca Al-Quran dengan kiraat-kiraat yang 7 yang disepakati. Dan tidak boleh selain 7. Itu menurut beliau, padahal ada 10. Dan tidak boleh juga dengan riwayat-riwayat yang menyelisih yang lain yang asing-asing, yang unik-unik itu nggak boleh. Berikutnya, Imam Syafi'iyah dan selain mereka mengatakan kalau dia membaca dengan bacaan yang syadz tadi, yang nyeleneh sendiri ketika sholat, sholatnya batal kalau dia tahu. Tapi kalau dia tidak ngerti, tidak batal sholatnya. Walam tuhsab qiraatuhu, dia tidak dapat pahala bacanya. Wala tajuzul qiraatu bisyad, tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang aneh tadi. Aneh di sini maksudnya nanti ada keterangannya. Tapi kalau di dalam masih di dalam kategori qiraah asyrah itu, maka boleh ya. Kita perlu belajar itu. Wa annahu la yusalli khalfa may yaqra'u biha. Tidak sholat di belakang orang yang membaca dengan syadz tadi. Dan berikutnya, siapa yang membaca dengan bacaan yang nyeleneh tadi, bodoh atau tidak ngerti bahwa itu haram, maka diingatkan. Kalau dia tobat, ya sudah. Nah, gitu. Artinya dimaafkan. Tapi kalau ngulang lagi, nah, dia ngerti itu syahadah, ngulang lagi, dihukum. Dihukum katanya. Sampai dia tidak ngulangi lagi. Barang siapa yang bisa mencegahnya, maka harus dicegah. Nah, gitu. Harus dicegah. Sampai di sini, sebelum saya tutup, bentar, saya akan menunjukkan, insya Allah, contoh bacaan kiroah yang selain hafaz ya kan, kiraatul asyr. Contohnya, bentar, eh, kita lihat di ini ya, contohnya ini. Apa itu namanya? Imam siapa ini? Eh, malah ada iklan. Ini riwayat sushi ya. Tadi yang mana tadi? Bentar, cepet kan? Waduh. Oh, nggak kedengeran ya? Nah, seperti itu contohnya. Bisa dilihat nanti di YouTube banyak contoh-contohnya. Mungkin segitu dulu.
Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, silahkan. Nanti yang ketinggalan bisa nyimak di rekamannya, mudah-mudahan. Tadi ada sedikit jeda karena mati dan juga lupa ini mic-nya, mohon maaf. Kalau tidak ada, baiklah kalau begitu untuk pertemuan malam ini kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, silakan Mbak. Sebelum kita akhiri. Ya, Afan. Ya, tadi sempat keluar. Mungkin nanti kalau pertanyaan saya yang sudah disinggung oleh Ustadz Afan ya Ustaz ya. Ya. Ini mengenai tadi yang disampaikan bahwa kita tuh sangat dianjurkan untuk menangis pada waktu baca Al-Quran ya Ustaz ya. Iya. Tapi kadang kita tuh mungkin menangisnya dalam arti gini apa? Ingat gitu ya, ingat sesuatu yang bikin kita menangis. Jadi mungkin secara ininya tidak apa yang kita baca itu mungkin itu karena pikiran kita gitu loh Us nangisnya karena mungkin lagi gejolak hati kita dan sebagainya. Itu gimana ya Us hukumnya seperti itu? Lah tadi kalau kalau itu berarti kan bukan karena mentadabburi Al-Qur'an. Tapi insya Allah kalau bacaannya sih sah, nggak apa-apa. Yang baca Quran dan ternyata ada hal lain kemudian buat nangis itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja itu ya nggak boleh. Karena kondisi manusia kadang-kadang nggak sengaja ada anak kecil bertingkah lucu di depan kita, kita ketawa. Sebaliknya juga kadang nangis itu insya Allah tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita sengaja apa menghadirkan hal-hal yang mengganggu itu. Bisa mungkin itu disingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu ketika baca Quran. Adapun yang disuruh, yang dihasung itu adalah bagaimana kita bisa menangis kaitannya dengan Al-Quran. Jadi artinya apa? Tentang siksa neraka dan juga ancaman. Kita takut, kemudian kita nangis ya. Itulah yang diharapkan. Diharapkan itu. Mudah-mudahan kita bisa sesekali meskipun seumur hidup sekali pas malam-malam gitu coba baca. Tapi mudah-mudahan nanti bisa nangis ya. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa jelas. Mohon maaf kalau ada yang belum Afan itu ya mungkin kita mengingat itu ya akan siksa neraka dan sebagainya. Tapi mungkin tidak sesuai dengan ini ayat yang kita baca gitu loh. Jadi ingatnya tuh ingat masalah itu tapi mungkin tidak Oh, itu gimana ya, gitu. ya mudah-mudahan Bu. Tapi berarti ini nggak ngerti posisinya ya dibaca itu apa gitu nggak ngerti ya, jadi belum paham. Hanya saja ingat akhirat gitu. Ya, kadang seperti itu, Us. Cuma Ya, kalau mungkin ayat-ayat yang apa ya istilahnya tentang azab kan kadang ada apa ya arti dan bahasa Arabnya itu kan bisa ya, menerka-nerka juga gitu. ya. Insya Allah Tapi lah itu kalau yang permulaan yang baik Bu. Maksudnya sudah bisa mengkondisikan, bukan mengkondisikan ya. Sudah bisa menangis itu kan sudah keberhasilan, bukan berhasil sukses banget. Maksudnya bisa menangis saya. Tinggal mengkondisikan atau meneruskan itu bagaimana menangisnya di tempat yang tepat. Nah, tadi mungkin nggak ngerti ya, mulai sekarang coba dibaca terjemahnya. Barangkali mulai seperti itu nanti lebih menangis lagi, jangan-jangan. Wah, kayak sahabat Nabi tadi, Umar bin Khattab atau Abu Bakar. Abu Bakar itu sama Nabi disuruh imam. Kemudian anaknya, Aisyah, dalam hal ini Aisyah, istrinya Nabi, ngomong, Nabi jangan Abu Bakar lah, jangan bapakku itu. Gampang banget nangis kalau sholat. Kadang berhenti lama gara-gara nangis terisak-isak. Nabi tetap Abu Bakar yang jadi imam sebagai wakil Nabi. Nah, dan tidak menghalangi bahkan di dalam sholat itu Abu Bakar luar biasa. Jadi nangis ketika baca Quran itu sesuatu yang diunggulkan. Jadi keutamaan, bukan aib dan juga bukan jelek. Justru malah itu keutamaan. Begitu ya Bu ya, Insya Allah. Mudah-mudahan. ya, Us, jazakallah khair. Oke. Ya, Insya Allah tidak ada yang lain ya. Baiklah kalau begitu, mari kita tutup dengan hamdalah dan qatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.